Bagaimana kabarnya hari ini MIPA 6? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oh, ada penutupnya ternyata, ada yes-nya. Oke. Oke, udah mau ya. Baru mulai, bukan baru istirahat. Oke, untuk memulai pelajaran hari ini kita bakal berdoa dulu. Mangga diketuai oleh Pak Lain. Sebelum kita mulai belajar BK hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa saya. Amin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya hari ini penuh ya. Ada yang nggak masuk hari ini? Masuk semua? Oke, bagus kalau gitu. Biar lengkap. Hari ini kita bakal bahas materi yang di depan tuh, self defense mechanism. Ada yang pernah dengar? Apa itu mekanisme pertahanan diri? Cara apa tuh? Oh, ada. Oke, cara mengatasi kecemasan. Betul, itu yang akan kita pelajari hari ini. Pertama-tama, kita mau mengukur apakah kalian ini termasuk orang yang cemas atau tidak. Tahu dari mana? Langsung dijawab. Oke, bisa dikeluarkan buku. Oke. Silakan keluarkan buku BK-nya. Nah, di sini Ibu ada lembar khusus untuk mengetes. Ada sekitar 25 soal. Kalian bisa jawab dengan cepat, singkat, padat. Silakan jawab di buku BK-nya. Kertas ini jangan dicoret-coret ya. Satu kertas untuk satu meja. Oke, silakan dijawab di buku kalian. Jawabannya saja, ya. Oke, mulai dari sini. 1, 2, 3. Jawabannya aja. Kalau ada pertanyaan yang tidak dipahami, silakan tanyakan ke Ibu. Ya. 2, 3, 4. Oke, itu. Wah, kurang. Coba. Ini 1 ya? Ya. Oh, pas. Isinya aja. Oke, ya. Kayaknya nggak perlu sih. Tapi kalau mau ditulis silakan. ABC-nya aja nggak apa-apa. Oke. Oke, nomor berapa? Nomor? Sangat penting sih. Nomor 1. Nomor 1 mana juga sangat penting? Iya. Apakah Anda tidak dapat tidur karena banyak pikiran? Tidak dapat tidur. Kalau misalnya lagi pusing banget, lagi stres banget, kamu nggak bisa tidur. Kalau lagi penting banget acaranya, iya aku nggak bisa tidur. Oh, ya. Kalau ada yang bingung pertanyaannya, tolong tanyakan ya. Ibu abjadnya di sini. Ya, nggak apa-apa. Mau abjadnya, mau ditulis juga oke. Mau ditulis abjadnya aja, mau sama keterangannya oke. Oke, boleh. Ya, mana tadi yang ibu-ibu? Ibu Revi pengen sendiri. Berbagi ya, belajar berbagi hari ini. Oke, dan belajar bertanggung jawab, tolong jangan dicoret-coret kertasnya.
Ya. Ketika Anda sedang izin tidak masuk sekolah, apakah Anda betul-betul melepaskan diri dari tugas sekolah? Terus yang pilihan ini teh, tidak, saya terlalu sibuk untuk melakukannya, kan maksud gimana? Jadi kamu tuh nggak bisa melepaskan tugas sekolah. Jadi kamu tuh sibuk banget nih di sekolah. Jadi kamu tuh benar-benar nggak bisa melepaskan. Tadi kan pertanyaannya, apakah kalau misal kamu libur, kamu lepasin tuh? Enggak kan, tapi kamu masih kepikiran, oh masih ada tugas yang harus aku kerjain. Nah, itu jawabannya. Ketika anak, iya itu. Oke, nomor 8 biar sekalian ya. Coba lihat nomor 8. Ketika Anda sedang izin tidak sekolah, apakah Anda betul-betul melepaskan diri dari tugas sekolah? Yang A, tidak. Saya terlalu sibuk untuk melakukannya. Jadi yang A itu saking sibuknya kalian tuh nggak bisa melepaskan tugas meskipun kalian lagi izin sekolah. Jadi kalian terus saja kepikiran sama tugas sekolah, padahal kalian tuh lagi izin, kalian lagi nggak masuk sekolah. Yang kalian pikirkan adalah tugas sekolah. Waktu di rumah pun, waktu lagi nggak sekolah, kalian kepikiran sama tugasnya. Apakah dicariin guru, apakah tugasnya dikerjain sama teman-teman yang lain. Gimana? Kadang lama-lamain mandi gitu loh. Itu berarti salah satunya. Nggak apa? Dari panas. Air dingin? Iya. Es batu bahkan. Ada yang udah selesai? Kalau ada yang sudah selesai, tolong acungkan tangan ya. Yang apakah Anda merasa bergerak terlalu cepat melalui kecepatan Anda maksudnya? Mama? Aktivitasnya 16. Apa merasa bergerak terlalu cepat melalui kecepatan Anda? Jadi kalau misalnya kamu tuh menghadapi sesuatu, apakah kamu tuh merasa bergeraknya tuh lebih cepat daripada orang lain? Itu maksud Ngerasa kamu terburu-buru gitu? Coba lihat. Apakah Anda merasa bergerak terlalu cepat melebihi kecepatan Anda? Kamu tuh bisanya A, B, C, tapi kamu tuh wajib A, B, C, D, E, F, G. Jadi kamu tuh harus bergerak lebih cepat daripada yang lain. Orang lain masih disadari apa enggak? itu menyadari, kamu tuh bergeraknya lebih cepat daripada orang lain. Orang lain tuh misalnya baru ngerjain bab 2, kamu udah bab 5 sendiri. Oke. Nomor 25, seberapa sering Anda merasa wajah Anda memerah? Karena merasa terganggu, bukan karena malu. Ya. Oke, kayak mau Kayak merah. marah, Gitu. kayak nahan marah. Kalau marah mah enggak, tapi emang suka merah, Bu. Itu Itu gimana ya? Itu suka merah, Bu. Tapi karena menahan sesuatu, enggak sih? karena merasa diganggu orang, Enggak. berarti bukan itu. Ya. Oke, sip. 1, udah. Ini maksudnya melebihi kecepatan Anda itu apa, Bu? Jadi kamu tuh terburu-buru orangnya. Ketika orang lain masih ngerjain bab 2, kamu udah bab 5. Jadi kamu tuh harusnya kamu bisa santai, tapi kamu ternyata buru-buru untuk melakukannya.
Udah? Tadi 1. Iya, silakan. Kalau misalnya sudah selesai, Kalau sudah selesai, silakan dijumlahkan poinnya. Petunjuknya ada di yang paling akhir. Kalau A dapat poin berapa, kalau B dapat poin berapa, kalau C dapat poin berapa? Seberapa sering menggunakan Misal kamu pacaran nih sama seseorang, tapi karena kamu sering stres, kamu jadi gampang berantem misalnya, jadi jarang ketemu sama orangnya, karena menghindar atau gimana. Yep. Kalau menikah, belum kan ya, hubungan asmara. Kenapa? Oke, udah silakan dijumlahkan. Caranya seperti ini. Gimana yang udah tadi udah dijumlahkan? Berapa jumlahnya? 19, oke. 14, oke. Ada lagi yang udah? Berapa? 28, oke. Ada di petunjuk paling bawah. Paling bawah. A berapa? B berapa? C berapa? Ada yang 14, 19, ada yang 28. 35, oke. Tingkat stres yang tingginya tuh nggak sesak tapi lebih ke apa ya, pusing, lemes gitu loh. Kalau ini kan sesak. Oke, nggak apa-apa. Masukin aja. Ada yang sudah lagi? Dah, berapa jumlahnya? 24, oke. Oke. 19. 21, oke. Oke, udah? 23. Yang udah berapa? 17. 20, 31, oke. 19. Ada yang sama? Dua 27, oke. Oke, sudah semua? Yang belum berapa orang? Acungkan tangan. Yang belum 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6 orang lagi ya. 7. Yang sudah punya angka, apakah ada yang di atas 35? Berapa? Berapa? 37, oke. Oke, tenang dulu. Ada yang di atas 39? 39? 2 di atas ini? Yang belum? Belum ya? 2, 4, oke. Coba di sini berapa aja? Depan 14, oke, bagus. 27, oke. Good, oke. Sudah? 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 Sudah?
Oke. Sekarang sambil menghitung ya. Yang di bawah 25 angkat tangan. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke. Yang 25 sampai 37. 39, sorry. 25 sampai 39. Oke. Di atas 40? Gak ada ya? Alhamdulillah. 24, oke. Selama kalian masih di bawah 25, kalian masih sangat aman. Dalam artian, ketika kalian merasa stres atau merasa cemas, kalian masih di tahap yang aman. Masih manusiawi untuk dirasakan. Untuk 25 sampai 39, bukannya kalian gak aman, cuma mungkin ada sedikit gejala-gejala tertentu yang membuat kalian butuh lebih perhatian. Ya. Biasanya akan menimbulkan jenis-jenis kecemasan yang berbeda. Oke. Saat kalian merasa cemas atau ketika kalian merasa khawatir, kalian akan mengeluarkan sikap tertentu atau bersikap yang berbeda daripada biasanya. Di sini ada nggak kalau misalnya yang lagi kayak ibu kalau lagi mules, kalau lagi cemas, bawaannya mules. Tuh, itu salah satunya. Kalau dari psikologi itu namanya psikosomatis. Ketika kita merasa tertekan, ketika kita merasa stres, ketika kita merasa akan menghadapi hal yang negatif, deg-degan segala macam, itu akan bereaksi kepada tubuh. Entah itu tiba-tiba tangannya berkeringat, entah itu tiba-tiba kepalanya pusing banget ibu, atau tiba-tiba ada yang kayak ibu sakit perut. Itu salah satunya. Mungkin ada di antara kalian yang kalau misalnya berdiri di depan sini, depan kelas, masih keringetan. Gak ada di sini? Bagus. Kalau ada, nggak apa-apa. Itu adalah salah satu reaksi tubuh kalian. Oke, sekarang kita coba lihat self-defense mechanism-nya. Bisa dilihat ya, self-defense mechanism itu adalah mekanisme pertahanan diri, yaitu cara individu bereaksi terhadap situasi yang memunculkan emosi negatif. Cemas, marah, kecewa adalah salah satu bentuk emosi negatif. Ketika kalian akan mengalami hal-hal tersebut, kalian biasanya melakukan pertahanan diri. Oh tidak, aku tidak boleh merasa sedih. Ada yang kayak gitu. Oh aku nggak boleh marah, aku harus kuat. Ada yang kayak gitu ya. Oke, menurut teori psikoanalitik, ketika individu mengalami suatu kendala, alam bawah sadar pertama-tama akan memantau situasi untuk melihat apakah hal tersebut dapat membahayakan diri. Jadi kalian tuh bakal ada istilahnya tameng di tubuh kalian, ya nanti nggak bakal nunjukin sisi sedih kalian. Hanya saja, kalau kita bahas soal mekanisme pertahanan diri, apakah dia akan menguntungkan kalian atau tidak? Coba lihat, di sini contoh-contoh kejadian di mana kalian mungkin akan menimbulkan mekanisme pertahanan diri. Yang pertama, ketika kalian merasa sedih atau tertekan, kalian langsung pura-pura kuat nggak biasanya? Aku lagi sedih tapi hari ini aku harus presentasi. Ada ya yang kayak gitu ya? Oke, mengalami kesulitan untuk bangun dari tempat tidur. Ada yang kayak gini. Kayak kalau misalnya nggak cuma sholat subuh aja ya. Kalau misalnya oke lagi males atau apa, lagi gak siap sama mungkin sesuatu, aku mau lomba hari ini tapi kayaknya mending tidur aja deh daripada kalah, ada yang kayak gitu ya. Terus menghindari aktivitas sehari-hari yang biasa dilakukan, hal-hal atau orang-orang yang pernah membuat diri bahagia. Kalian pernah tiba-tiba ngejauhin teman padahal sebenarnya temannya nggak salah. Kalian cuma sedih aja, takut dia ke bawah suasana gitu. Aku gak mau berbagi kesedihanku bu, aku cuma buat diri aku aja gitu. Ada lah ya yang kayak gitu. Padahal sebenarnya orang yang dijauhin itu jadi bertanya-tanya, kok aku salah ya, kok aku dijauhi. Oke. Lalu mengalami kesulitan membentuk atau mempertahankan hubungan yang sehat. Apakah di sini ada yang suka putus nyambung gara-gara insecure?
Oh, ada yang aduh 1, 2. Wah, di kelas ini. Apakah di sini ada yang sulit untuk punya teman dekat karena merasa kayak aku nggak cocok di golongan tertentu? Kayaknya aman sih di sini. Oh, ada satu lagi yang ngangguk. Oke. Nah, itu adalah kondisi di mana kalian pasti harusnya berpura-pura kuat. Oke, yang terakhir, masalah komunikasi yang menghambat kehidupan profesional atau pribadi Anda. Ketika kalian mungkin ada masalah, bukan salah ngomong ya, tapi lebih kayak situasi yang nggak sesuai, kalian pasti akan menghindari hal tersebut kan. Kalian berharap semoga kalian nggak ada di situasi itu. Jadi mending cover badan atau nggak usah datang sekalian. Itu salah satunya. Oke, sekarang kita mau lihat macam-macam self defense mechanism atau mekanisme pertahanan diri. Sebenarnya kalau dari teori psikologinya langsung itu sampai 25 lebih. Cuma ibu akan menyaring beberapa aja, nggak pasti semuanya. Nanti coba kita lihat ya, kira-kira apakah ada yang sama yang kalian alami. Oke, pertama penyangkalan atau denial. Ada yang sering melakukannya? Individu menolak kenyataan atau fakta. Contohnya seperti apa? Ada yang punya pengalaman? Denial sama situasi tidak pernah. Apa tidak mau cerita? Oke. Contoh denial ini misal ada seorang anak yang dia mungkin didiagnosis kena kanker. Sedih ya. Yang sedih apakah dia aja? Enggak. Orang tua juga. Ya, anak loh ya. Ketika anak dia pasti punya orang tua. Orang tua ketika mungkin anaknya bertanya, "Mas, sebenarnya aku sakit apa?" Apakah orang tuanya langsung ngomong kanker deh? Enggak kan ya? Enggak ya? Pasti orang tuanya bilang, nggak apa-apa, nanti juga sembuh, nanti kasih obat juga sembuh, nanti kamu obat lagi ke dokter juga sembuh gitu kan? Pasti orang tua akan berusaha menenangkan anaknya. Padahal sebenarnya orang tuanya itu menolak kenyataan. Supaya apa? Supaya dia juga tanpa sadar tidak merasa sedih dengan kondisi anaknya. Kalau anaknya tahu mungkin dia sedih juga, ya nggak sih? Jadi dia alihkan ke hal yang lain. Contohnya seperti itu. Dia pura-pura kuat dengan berbohong atau menyangkal fakta. Itu contoh denial. Lalu ada displacement. Pemindahan objek. Pengalihan perasaan atau energi dari objek asli ke objek pengganti. Di sini ada anak pertama. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 anak pertama di sini, apakah kalian pernah diomelin ibu kalian? Bentar dulu, beda. Yang anak pertama, kalau kalian diomelin, apakah kalian balik ngomelin adik kalian? Biasanya nggak ikhlas diomelin sendiri, jadi ngomel juga ke adek, padahal adeknya nggak salah. Ya, ngomelnya itu bukan yang ngomel yang masuk akal gitu. Kadang tuh yang sebenarnya dia nggak salah-salah amat, tapi dilimpahinnya ke adeknya. Atau mungkin kalian pernah tiba-tiba dijutekin sama teman kalian. Pernah nggak? Tiba-tiba dijutekin sama teman kalian. Kamu mah udah gak ngerti perasaan aku. Ada yang kayak gitu. Tapi ada yang ngangguk ya. Contohnya kayak gitu. Jadi dia memindahkan rasa khawatir dia, rasa sedih, rasa cemasnya. Setelah misalnya tadi anak pertama diberi oleh ibunya, dia lampiaskan kepada adiknya, kepada orang lain. Di sini ada yang kalau misalnya marah-marah jadi suka nendang kucing. Percaya nggak percaya, ada yang kayak gitu. Tuh, salah nggak menurut kalian? Salah. Tapi itu adalah salah satu bentuk pengalihan emosi yang dilakukan beberapa orang. Kalau di sini nggak ada, alhamdulillah, karena ibu juga nggak mau ada kasus seperti itu ya, serem soalnya. Oke. Sekarang proyeksi. Individu mengalihkan pikiran, perasaan, atau dorongan diri sendiri kepada orang yang dalam kurung menyalahkan orang lain. Bedanya proyeksi sama displacement apa dong Bu? Kalau misalnya sama-sama menyalahkan orang lain,
Ada yang tahu? Oke. Kalau displacement tadi lebih ke sesuatu yang mungkin nggak terjadi sama orang yang dimarahi targetnya. Kalau proyeksi ini bisa jadi kalian dalam satu kelompok lagi ngerjain tugas yang sama, satu kelompok itu ya. Terus kalian melakukan kesalahan nih, dan salah satu teman kalian di situ juga kan. Tapi dia karena kalian melakukan kesalahan, kalian marah-marah ke teman kalian. Harusnya tuh nggak kayak gini tahu, harusnya tuh gini. Menyalahkan juga, menyalahkan, tapi seolah-olah dia yang memang salah karena kalian berada dalam satu lingkungan. Itu contoh aja. Oke, tidak, oke, tidak, bagus. Oh, atau gini, kalau proyeksi itu contohnya, kalau misalnya kalian merasa, oh bukan deh, misalnya ada satu anak yang dia mungkin nilainya kurang bagus. Dia nilainya kurang bagus, terus dia bilang, aku tuh sebenarnya nilainya nggak jelek-jelek amat, cuma gurunya nggak suka sama aku. Jadi dia menyalahkan orang lain atas ketidakmampuannya dia. Dia khawatir nilainya jelek, tapi dia nyalahin pihak lain. Ada yang kayak gitu ya? Kayak nggak ada yang mau ngaku kok kayak gini. Dasar. Oke, lalu ada fantasi. Berhayal untuk melarikan diri dari kenyataan. Ini kenapa langsung pada tidak tenang gini? Biasanya fantasi itu diciptakan ketika kalian merasa kalian itu nggak sewah itu, kalian nggak sehebat itu. Jadi ketika di dalam pikiran kalian tuh membayangkan, oh sebenarnya aku tuh bisa loh kayak gitu, dan kalau bisa kayak gitu, semua orang akan memuji-puji aku. Contoh, ada anak yang mungkin, baik lagi ya, ada anak mungkin yang dia nilainya kurang. Tapi dalam pikiran, ini masalah sekolah, seharusnya kalau aku di luar sekolah ini, aku bisa jadi bintang sekolah. Nggak jadi, oke. Atau mungkin ketika dia merasa cemas, lagi khawatir, lagi takut, aduh kayaknya bentar lagi akan ada pangeran yang menjemputku. Apapun demi membuat perasaan lebih tenang. Kecemasan itu nanti akan perlahan memudar karena kalian menghibur diri kalian sendiri dengan fantasi-fantasi tersebut. Oke. Sebentar, Ibu mau nanya, di sini ada yang suka nulis novel atau apa ya, webpad? Ada yang nunjuk-nunjuk nih? Oke. Nggak, ini Ibu pengen tanya, apakah menurut kalian yang suka menulis itu termasuk orang-orang yang menghilangkan rasa cemas dengan fantasi? Ada yang semangat banget, betul katanya. Oke. Gak cuma dari menulis ya, kalian membaca pun kadang itu berusaha untuk menenangkan diri kalian. Kalian cari sesuatu yang bikin kalian happy. Atau mungkin menonton film, kalian cari yang bisa bikin kalian ketawa. Tapi ada nggak sih orang yang nonton film terus carinya yang pembunuhan, carinya yang horor, misteri supaya si stresnya hilang katanya? Enggak, oke, enggak. Tapi ada ya ternyata di sini. Ada. Karena katanya, Bu, fantasi jahat bisa melampiaskan rasa amarahku kepada orang lain. Betul. Tolong diawasi ya teman yang satu ini. Enggak deh. Tapi emang katanya butuh pelampiasan ya. Oke, rasa cemas itu bisa bermacam-macam. Kalau misalnya fantasinya baik-baik, bagus. Tapi kadang ada beberapa orang yang dia melampiaskannya dengan cara-cara yang mungkin kurang baik. Tanpa sadar mungkin dia ngebayanginnya, dia pasti kalah. Dia mah di bawah aku. Itu fantasi juga kan? Fantasinya dengan menurunkan orang lain. Atau bahkan dengan ekstrimnya mungkin melakukan pembunuhan, segala macam. Ada yang seperti itu, tapi selama kalian bisa mengontrol itu aman. Ada di sini regresi.
Mekanisme di mana suatu kumpulan proses-proses mental dipisahkan atau diasingkan dari kesadaran dengan bekerja secara otomatis. Bahasanya sulit dimengerti ya. Tapi maksudnya regresi apa coba? Oke. Sebentar. Oke. Kalian waktu kecil suka ngompol? Ada yang suka ngompol, ada yang suka ngisap jempol? Gigit jari? Itu kebiasaan bagus nggak? Nggak, oke. Karena itu kebiasaan yang kurang bagus, biasanya orang tua kalian nyuruh kalian berhenti. Oke, dengan step-step tertentu ya, yang nggak langsung gitu. Tapi akhirnya kalian bisa berhenti nggak? Bisa. Semakin dewasa, semakin bisa buat stop melakukan hal-hal tersebut. Tapi mungkin ketika nanti usia lebih dewasa, kalian punya adik. Orang tua kalian udah nggak begitu peduli sama kalian. Anggaplah seperti itu ya. Jadi fokusnya ke adik kalian. Kalian ngambek tuh. Gimana kalau misalnya orang tua supaya mereka peduli lagi sama kita? Caranya adalah dengan kalian kembali ngompol lagi. Nah, itu contoh regresi. Ketika kalian merasa cemas, kalian merasa stres, ketika kalian merasa takut, kalian melakukan sesuatu yang dulu itu merupakan kemunduran, kalian perbaiki, kalian lakukan lagi. Kalian tahu karena ketika kalian melakukan kemunduran itu, kalian akan diperhatikan. Caper istilah nama. Tapi itu tuh emang reaksi tubuh kalian karena kalian merasa khawatir. Dalam diri kalian, kalian melakukannya dengan seperti itu. Alam bawah sadar sama sadar. Kalau emang lagi caper, kalian melakukannya. Tapi ketika nggak sengaja caper, kalian pun bakal bereaksi yang sama. Misalnya kalian lagi merasa orang tua aku nggak peduli sama aku. Oke. Setelah nggak peduli, kalian pengen mereka peduli lagi. Ya udah, aku ngompol aja bu, supaya diomelin. Oh ternyata orang tua aku tuh peduli sama aku. Contohnya kayak gitu. Jadi kalian merasa sebenarnya nggak cemas, tapi ini tuh adalah salah satu bentuk pertahanan diri kalian supaya kalian itu nggak diabaikan oleh orang tua kalian. Kayaknya aneh ya, tapi ada nggak? Ada. Mungkin nggak di usia yang dewasa banget juga enggak, tapi ada yang seperti ini. Semoga kalian nggak ada yang kayak gini ya. Oke, lalu ada undoing. Secara simbolis melakukan kebalikan dari sesuatu yang telah dikerjakannya atau pikiran yang tidak dapat diterima oleh egonya dan masyarakat. Berat banget bahasanya ya. Coba maksudnya begini. Kalian tahu nggak kalau orang yang selingkuh itu biasanya suka tiba-tiba, ini mah dalam konteks pernikahan ya, suka tiba-tiba ngasih hadiah ke istrinya. Supaya kesannya dia itu nggak jadi suami yang jahat, tapi jadi suami yang idaman juga gitu di mata istrinya. Untuk menutupi rasa bersalahnya, untuk menutupi image-nya. Undoing itu seperti itu. Ketika kalian melakukan kesalahan, kalian berusaha untuk melakukan kebalikannya. Kalau kalian berselingkuh, hei cowok-cowok, kalian akan disebut sebagai laki-laki yang jahat, tidak setia, terus kurang ajar mungkin, nggak tahu diri. Supaya kalian nggak disebut seperti itu, kan kalian takut tuh disebut, wah aku bukan laki-laki yang setia. Padahal aku setia banget, aku royal banget sama istriku, langsung semua dibelanjain buat istrinya. Kesannya di mata orang kalian suami yang wow, padahal mah sebenarnya di belakang. Contohnya seperti itu. Cewek-cewek juga banyak yang kayak gitu ya. Mungkin selalu support ke suami. Ya ampun, langsung ada yang nunjuk. Mungkin ada yang selalu support sama pacarnya, tahu-tahu pas udah putus udah ada gandengan baru. Ya, ibu nggak nyindir siapa-siapa ya, tapi kalau ada yang nunjuk ibu nggak ikutan. Oke, terakhir. Oh, belum terakhir. Lalu ada konversi. Mengalihkan perasaan dan emosi yang dirasakan pada ekspresi yang lain.
Di sini ada yang kalau cemas dia tiba-tiba suka pengen olahraga. Ada. Oke. Suka tiba-tiba pengen jogging, padahal mah panik gitu. Selalu ditunjuk ya. Atau enggak tiba-tiba ada yang lagi khawatir, suka tiba-tiba pengen nangis. Allah takut, nangis. Jadi sebenarnya kalian itu takut, kalian itu cemas, tapi malah jadi sedih, malah jadi marah, malah jadi apa ya? Malah jadi pengen bergerak, nggak mau di sini, mau kabur aja gitu. Ada yang kayak gitu. Nah itu contohnya konversi. Jadi mengkonversikan rasa ketakutan kalian, rasa cemas kalian, supaya kalian tuh gak kelihatan takut dengan cara tadi. Dikiranya sedih, padahal mah takut itu teh. Dikiranya marah, padahal mah takut, khawatir. Dikiranya nasi nggak bisa diem wae, padahal itu teh panik, gerak terus. Nasi menirungsing, biasanya kayak gitu ya. Padahal aslinya dia takut, dia panik, dia khawatir. Itu contohnya. Ada yang kayak gini, biasanya cewek-cewek. Cowok-cowok ada yang kayak gini. Ini nggak berdasarkan gender ya, cuma ini beberapa diantaranya. Oh, ada simpati. Menceritakan berbagai kesulitan yang dialami dengan tujuan mendapatkan simpati dari orang lain. Misalnya di sini ada anak yang dia nggak ngerjain tugas. Dia ngomongnya gini ke gurunya. Bu, maaf, atuh udah aku teh nggak punya buku paket. Aku tuh sebenarnya orang tuanya nggak begitu punya banyak uang. Padahal sebenarnya orang tuanya selalu ngedukung, dikasih uang, dikasih apa, tapi dia selalu ngasih alasan. Alasan aslinya adalah karena dia males. Jadi apa? Gen simpati, mencari simpati dari orang lain. Ini sebenarnya salah satu bentuk pertahanan diri yang paling sering dilakukan. Ya enggak sih? Ketika kita tahu kita tuh berada dalam masalah, suka kayak, aduh punten, aduh maaf bapak ibu, saya tuh tadi malam, misalnya, mobil saya nabrak sapi atau apa gitu yang bikin kayak tuh nggak bisa datang. Kalian cari alasan sebanyak mungkin yang mungkin bisa membuat orang lain tuh merasa kasihan, merasa iba sama kalian. Padahal kalian tuh tahu dari awal kalian emang membuat kesalahan atau menimbulkan resiko. Di sini ada yang suka datang telat, tunjuk terus. Kalian kalau misalnya datang telat tuh emang karena kalian ada sesuatu yang terjadi atau karena kalian tidurnya malam terus lupa nyalain alarm terus bangunnya telat aja. Kayaknya ada yang gitu ya, tapi enggak kok Bu, emang tiba-tiba aja motor aku mogok atau tiba-tiba aja ban aku bocor. Oke, itu masih alasan. Tapi kalau misalnya tiba-tiba kalian pakai alasan yang enggak sesuai dengan kenyataan, yang membuat kalian merasa harus diibakan, berarti kalian cara menutupi kecemasan kalian adalah dengan simpati. Oke, itu yang terakhir. Sebenarnya ada banyak banget, tapi kira-kira ada nggak sih salah satu yang tadi sesuai banget sama kalian? Ada yang sesuai banget nggak sama kalian? Yang tadi undoing. Oke. Ibu pengen kalian tulis di buku nanti kira-kira yang paling mirip sama kalian yang mana? Ditulis aja. Apa tadi itu namanya? Ditulis aja self defense mechanism aku adalah